Hai Fik, Iya, halo. Gimana? Apa kabar, kok? baik. How are you? Iya, baik, aman, sehat-sehat. Nah, aku kenalin sedikit. Kodini ini adalah mentor pertama, mentor paling awal aku di digital marketing. Dan awal mulanya aku tahu digital marketing, konten juga dari Kodeni. Jadi bisa dibilang kalau mungkin teman-teman di sini search di Google atau di mana soal digital marketer di Indonesia, pasti namanya muncul. Jadi aku rasa seperti tidak perlu perkenalan lagi. Dan beliau ini sekarang lagi founder dari Tribelio, platform buat teman-teman di sini yang mau bangun komunitas online. Oke, jadi malam ini kita bakalan ngebahas apa nih, kok? Kemarin katanya kita mau ngebahas ini ya, gimana caranya ngubah passion jadi profit gitu ya, apalagi work from home kayak begini. Ya Fik, aku pengen nanya dulu nih Fik, kayak gini, em, seberapa sulit sih buat anak muda, terutama milenial kayak kamu begini, itu nyari passion? Tergantung. Kalau misalnya dari aku kayak mungkin karena udah sering nyoba-nyoba dulu, jadi akhirnya udah bisa ketemu passion di cukup awal lah. Cuman buat yang mungkin baru lulus kayak sekolah segala macam, mungkin masih belum nyari passionnya tuh masih nyari gitu. Aku rasa Berarti gitu mendingan gak sih. usah lulus ya? Ini dari pengalaman kok. Soalnya kayak malam ini kan topiknya ubah passion jadi profit, kayak di DM segala macam juga banyak yang nanya. Aku aja belum nemuin passion segala macam. Jadi ya begitulah. Ya, malah malah yang aku pikirkan kemarin tuh gini sih, waktu lihat judulnya gitu ya, mengubah passion jadi profit gitu kan. Lah kalau passionnya nggak ada, apanya mau diubah jadi profit? Tapi bagi orang-orang Oke. yang kesulitan nyari passion, balik lagi saya nanya, emang sudah ngapain aja? Udah rebahan katanya. Passion saya rebahan. Iya Nah ini betul. repot Ada juga juga nih. yang jawab passionnya tidur. Makanya passionnya tidur. Nah, I think kayak dari kamu nih, Vic. Um, Nemuin passion itu berarti nyoba yang banyak gitu ya waktu itu. Atau gimana tuh? Kita explore dari awal aja nih. Oke, nemuin passion itu sebenarnya nyoba dari banyak hal dan kayak sebenarnya kan pasti kita tiap kali buka sosmed atau apa kan kita ngelihat sesuatu yang kita suka. Nah, setidaknya topik-topik apa tuh yang sebenarnya kita suka, terus kalau muncul di feed kita tertarik. Mungkin mulai dari situ. Habis itu baru kayak nyoba-nyoba apakah dari sini tuh ada potensial menghasilkannya atau enggak, baru ketemu aku rasa gitu. Soalnya aku ingat tuh zaman dulu waktu waktu kamu handle kontenku gitu ya. Jadi teman-teman buat yang Mhm. belum tahu, Vicky dulu yang handle konten saya nih di sosial media. Semua sosial media saya kontennya yang handle Vicky waktu itu. Nah, ingat nggak Iya. waktu itu aku sempat nawarin kan kayak Vic mau nggak pegang divisi lain? Aku lupa ya, waktu itu divisi apa ya? Traffic atau apa ya kemarin tuh ya? Iya, Terus habis iya kayaknya sempat kamu bilang community. konten aja deh. I love konten Iya, katanya. iya. Oh ya sudah gitu. Jadi Iya, kalau iya, di iya. tempat Jadi kalau misalkan di tempat saya kemarin tuh, karena Vicky kemarin kan di tempat saya nih di Tripilio gitu ya. I believe people itu punya potensi-potensi khusus. Jadi yang saya lakukan adalah saya rotate people. Ingat gak kayak dulu ada Ivana. Ivana muter-muter tuh, mulai dari sales lah sampai macam-macam sampai terakhir dari CEO-nya Bonels, ya kan. Jadi dia muter-muter gitu kemana-mana gitu kan. So I believe people tuh butuh kesempatan untuk nyoba-nyoba. Nah problemnya adalah kalau dikasih kesempatan nggak mau, bahkan milihnya ini aja apa rebahan doang gitu. That's the problem sih. Kalau misalkan I remember one thing, nemuin makanan enak hanya bisa kalau nyoba. Betul, betul. Dan aku juga rolling sih waktu di awal-awal. Aku masih ingat kayak dari traffic dipindahin ke funnel, dipindahin. Pasti begitu. Itu cara cepat untuk Iya. nemuin passion. Akhirnya ketemu passion, konten kan waktu itu kan. Mm-mm. Itu pun awal mulanya karena tim konten kurang orang. Jadi maksudnya, Mulai bikin ini ya, mulai dari ikut kelas sampai bikin materi kelas. iya betul. Ya begitulah. Oke. Nice, Okay. nice. Iya, jadi kita kan ngobrolin tadi soal passion. Nah, buat teman-teman di sini yang belum ketemu passionnya, berarti saran dari Koko nyoba-nyoba lah ya, Kamu, nyoba-nyoba yes. sampai. Mm-mm, Coba aja, semuanya coba aja. mm-mm. Oke, nah kalau yang udah ketemu passionnya nih, eh, pasti kan beda-beda. Ada yang passionnya
Aku nggak tahu itu yang tidur apakah terhitung sebagai passion. Rasanya sih enggak ya, tapi yang passionnya udah ketemu mungkin di bidang desain atau apapun itu. Nah, kan pastinya kita pengen kayak bisa lah dapat penghasilan ngelakuin apa yang kita suka. Nah, gimana caranya dan haruskah kayak kan kadang-kadang debat nih mau utamain passion atau mau utamain profit? Apakah keduanya bisa jalan barengan atau should we choose one gitu? Dua-dua harusnya berjalan barengan, harusnya gitu. Problemnya adalah kita kekurangan skill. Passionnya kita urusin banget. Passionnya misalkan tadi ada desain dan sebagainya gitu kan. Kita ngoprek terus tuh passion kita tuh dari pagi sampai malam kita ngoprek terus gitu. Tapi passion untuk jadi duit itu butuh business skill, ya kan? Butuh skill jualan, marketing, whatever kayak begitu. Nah ini di-combine, makanya passion jadi bisnis. Kalau kita cuman menitik beratkan pada satu passion doang, bisnisnya nggak pernah diurusin, ya nggak akan pernah jadi bisnis, namanya jadi hobi. Gitu. Iya, betul. Iya, kan? betul. Jadi ya di balance. Nah, karena dari situ, maka kita harus punya skill bisnis. Sehingga ketemu apapun bidangnya, jadilah sebuah bisnis. Gitu. Jadi di-combine begitu. Kalau sini nggak punya, ini nggak punya, iya udah belajar dulu, makanya sekolah, dapetin skill, makanya kerja ikut orang, dapetin pengalaman, dapetin semuanya, ngelihat caranya gitu. Jadi Anda harus punya dua, passion sama ini gitu. Ini nggak punya, passion nggak ketemu, habis itu rebahan doang, katanya hidup nggak fair gitu kan. Nah, kok tadi kan udah ngebahas gimana caranya nemuin si passion ini. Nah, gimana caranya kita tahu kalau passion kita ini bisa diubah jadi profit? Karena kan di sini ada beberapa teman-teman yang merasa kayak passionnya ini emang ya udah jadi hobi aja dan emang nggak bisa diubah gitu loh jadi profit. Coba apa deh? Coba let's explore. Mungkin bukan tidak bisa jadi profit. Merekanya aja yang kurang piknik. Tidak tahu cara mengubahnya jadi ini. Ya, tidak tahu cara mengubahnya untuk jadi profit gitu. Karena remember one thing ya, kemarin aku dengerin audionya si Deepak Chopra, Meditation on Abundance gitu. Let's say kayak ada meja di depanku nih. Ini di depanku ada meja kayu gitu. Sebelum jadi meja jadi apa sih? Pohon gitu kan. Sebelum jadi pohon jadi apa? Bibit, benih dan sebagainya. Sebelum itu apa? Nothing. Anda semua di sini lahir. Sebelum lahir emang apa? Ya kan? Benih gitu ngomongnya. Sebelum itu apa? Nothing. Berarti kan from nothing become something. Nah, ketika become something, akhirnya jadi duit. Gitu. Nah, ketika sudah jadi dari kayu, dari pohon, dari kayu, kemudian jadi meja, itu jadi punya value, jadi bisa dijual, dapat duit. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman bilang passionku belum bisa jadi duit, kamu nggak bisa duitin passionmu. Bukan passionmu yang salah, kamunya yang salah, nggak punya skill untuk duitin passionnya gitu kan. Iya, betul. Setuju. Nah, itu tuh. Aku pengen explore sih sebenarnya sih, yang ada nggak teman-teman di sini yang punya passion yang kira-kira nggak bisa dapetin duitnya gitu. Penasaran aja sih. Oke, mungkin bisa taruh komen aja passionnya teman-teman di sini di komen. Yang kira-kira yang susah cari duit. Termasuk yang tadi sempat komen di DM passionnya tidur. Silakan komen aja. Ya udahlah, itu buat ngetes kerja di bagian ngetes spring bed lah. Iya, makanya aku juga mau jawab begitu. Nah, oke kok. Nah, berarti kan kalau misalnya kita udah punya passion, kalau seandainya kita nggak bisa jadiin duit, ya berarti itu something wrong dari kitanya, yang kita nggak punya, entah itu tadi business skill, atau kita kurang piknik, kurang explore intinya. Ya, ini lihat nih, banyak yang bilang gamers, main game dan sebagainya. Tahukah Anda, YouTuber terkaya di dunia itu gamer? Iya, PewDiePie. Right? PewDiePie itu terkaya ratusan miliar men income-nya dari nge-game doang gitu. Nge-game sambil ngoceh-ngoceh sambil di streaming. Oke, ada yang ngomong suka baca nih, passionnya suka baca. Nah, kamu tahu nggak platform namanya Blinkist? Tahu. Nah, kenapa nggak bikin platform kayak begitu? Suka baca, mau baca satu buku itu butuh lama banget. Kenapa nggak bikin ringkasannya, habis itu dijual? Jadilah Blinkist. Iya, bener tuh. Tuh ide. Dicatat tuh. Oke, ini ada yang bilang basket. Wah, basket. Basket kan banyak. Kemarin tuh aku bahkan ketika di US, itu ada specialty store. Jadi benar-benar kayak masuk ke satu tempat begitu, itu NBA store. Like dari lantai 1 sampai lantai 2, it's all NBA store.
gokil banget sih. Ada ring basketnya di tokonya semua, novelty store gitu. Anda cek deh, NBA store di, I think di New York deh. Ada Google aja, NBA store New York gitu. Kalau nggak salah, saya lupa. Kemarin tuh kayaknya di situ deh. Itu basket, men. Ya, jadi bisa jadi duit. Oke, oke, maybe ini nih yang cukup unik nih. Ada yang passionnya koleksi barang antik dari China. Barang Oke. antiknya apa ya? Bisnya apa ya? Barang antiknya apa ya? Men, kolektor tuh mahal-mahal loh. Kolektor tuh Iya, mahal-mahal. iya. Gini aja. Gini aja. Di belakang saya, ini ada lukisan. Oke? Mm-mm. Gunung dan padi begini. Ya, jadi katanya kalau di belakang kursi kerja begini dan ada gunung, itu sandarannya kuat tuh, gitu kan. Habis itu padi Oke. sawah itu, ini sayangnya nggak ada yang panen gitu ya. Kalau ada yang panen itu lebih bagus lagi, katanya begitu sih. Anyway, kalau Anda suka import, ini import by the way, kemarin tuh datangnya dari China. Why dari China? Karena cheaper. Right? Oke, Nah, yes. tapi idenya adalah, what if semua sekarang yang work from home, bilangin, tempat dudukmu belakangnya harus begini, supaya nggak di PHK lagi. Oke. Iya, 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 iya. Feng Shui lah, whatever lah, gitu-gitu kan. Iya, betul, betul. Bisa Iya, aja. jadi berpotensial banget ya sebenarnya kayak Lukisan dari buat China teman-teman. gitu. Iya, nanti kalau di kamar foto yang swan gitu, yang apa tuh, yang angsa 2 gitu, supaya love. Oke, iya. Indian. Apa I was about to say that ya. Oke. Exactly, bisa gitu. Oke, nah buat teman-teman nih kok yang mau mulai tadi, kan kita sekarang udah dapet idenya. Kalau Oke. sebenarnya semua passion kita tuh bisa loh jadiin, Ya. bahkan jadiin bisnis, jadiin penghasilan. Nah, mulainya dari mana nih kok? Soalnya tema topik kita malam ini kan 3 step profit framework ya, Yes. untuk bisa mulai ubah passion dari apa yang kita suka jadi profit. Karena sekarang teman-teman di sini aku yakin udah pada tahu nih ya, udah pada nangkep kalau passion kita tuh semuanya berpotensi untuk bisa diubah jadi penghasilan. Oke, silakan. Nah, berarti gini, 3 step profit framework itu sekarang yang framework yang selalu saya pakai begitu ya. Jadi intinya begini, step 1, kita framework step 1. Step 1 adalah gunakan social media untuk create the why. Jadi kuncinya adalah create the why. Jadi kalau misalkan saya tadi ngomong lukisan, maka Anda harus bikin social media, entah itu YouTube, entah itu Instagram, terserah Anda sukanya yang mana. Kalau Vicky kayaknya lebih suka di Instagram ya, daripada di YouTube. Iya. Well, Betul. yes, terserah Anda. Yang penting marketnya ada gitu aja. Nah, maka Anda gunakan social media itu untuk create the why. Misalnya, kayak tadi, lukisan tadi. Maka Anda bilang aja, topiknya apa sih kalau gitu? Mungkin Feng Shui kantor rumah. Apapun tentang Feng Shui kantor rumah. Mau minimalisnya, mau di meja harus ada koinnya, misalkan. Karena meja harus penuh koin. You know, all those things. Feng Shui. Ya, kayak Feng Shui gitulah. Ya, itu banyak lah. Ada tinggal follow 100 akun, 10 lah ya. Ada follow 10 atau 20 akun Feng Shui di luar sana. Di Pinterest dicari, di YouTube dicari, Anda akan dapat banyak konten. Kau usah bingung, ngapain gitu kan. Apalagi kalau passion Anda adalah tentang kayak tadi, Feng Shui tadi misalnya. Atau tentang lukisannya misalkan. Ya, jadi Anda ambil topiknya dulu nih. Industrinya mau di mana nih? Kalau misalkan kayak tata ruang begini, ya kalau nggak arsitek, ya Feng Shui gitu aja kan. Nah, nanti barangnya bisa banyak. Bisa ini, bisa lukisan, bisa koin, bisa patung, figur, dan sebagainya. Ada apa sih, ada gambar inilah, koin-koinan lah, whatever, kayak gitu. Itu dibuat di sosial media. Sehingga akhirnya adalah, orang kalau mau mendesain rumahnya, kantor di dalam rumahnya, dia akan datang ke tempat Anda. Ya kayak Vicky lah, ngajarin content creator gitu. Jadi bikin sesuatu. Yang Vicky lakukan dengan Victoria Wong-nya ini gitu kan, itu adalah step 1. Jadi benar-benar menggunakan sosial media untuk menciptakan, kenapa sih orang harus join kamu beli barangmu gitu. Create the why. Itu step 1. Oke, itu step 1 ya. Jadi create the why. Gunakan sosial media supaya kamu bisa menciptakan kenapa orang harus beli barang kamu. Kenapa orang harus tertarik sama topik kamu. Oke, Yes. nah next step-nya apa nih kok? Jadi mimpinya apa, objectionnya apa gitu kan. Keinginan orang itu apa, itu di-share aja di sosial media. Tips-tipsnya itu di-share aja di sosial media gitu. Nah, sekarang step kedua. Step kedua adalah show the how, sell the what. Show the how, sell the what. Show the how, sell the what. Ya, contoh gini. Kalau misalkan saya ngajarin tentang fat loss, saya jualan suplemen gitu. Saya ngajarin tentang fat loss gitu. Saya kasih tips-tips fat loss, random dan sebagainya. Kalau teman-teman mau turun 10 kilo dalam sebulan, join ke komunitas saya di Tribelio. Misalnya kayak gitu. Begitu mereka join, ini langsung dikasih tips nomor 1. Jangan
makan kurang dari 3 kali misalkan gitu, harus makan pagi, siang, malam misalnya kayak gitu. Ini harus mengurangi namanya nasi, mie, roti, gorengan misalnya kayak gitu. Right, so show the how, tunjukkan caranya. Oke. Nah, cara kedua misalkan Anda harus olahraganya harus angkat beban misalkan. Kemudian suplemennya harus ini. Nah, suplemen harus ini, Anda jualan, sell the what. Gitu. Jadi tunjukkan caranya, tapi di dalam caranya ini loh barangnya. Maka ketika Vicky kemarin mengajarkan banyak teman-teman menjadi content creator, mulai ada yang nanya, Vic, jual tripod nggak? Vic, jual lampu nggak? Iya, betul. Itu step 2. Gitu. Jadi udah langsung jadi duit, instan kayak gitu. Literally instan. Nah, step 3 adalah show the dream, sell the how. Tunjukkan mimpinya. Show the dream, sell the how. Ya, tunjukkan mimpinya, juallah caranya. Ini paling enak. Ini profit maximizer kita. Karena apa? Karena jualan cara itu nggak banyak modalnya. Itu yang dilakukan juga oleh Vicky dengan course-nya kan. Jadi kemarin ada content creator course dan sebagainya begitu. Makanya ada apa mimpinya jadi content creator tuh bisa apa aja sih? Ini loh caranya. Jadi yang dijual adalah how-nya. So that's 3 step profit framework teman-teman. Kalau Anda e-commerce atau jualan barang biasa, maka sebenarnya Anda bisa sampai step 2 aja. Saya menjual ratusan juta suplemen dulu per bulan, itu cuma sampai step 2 doang. Dan bahkan waktu itu nggak ada social media. Belum ada iklan Facebook, iklan Instagram. Instagram bahkan belum ada tahun 2009. Instagram baru ada 2012 kalau nggak salah. Ya, jadi saya pakai trafficnya dari Google Ads waktu itu. Jadi benar-benar dari Google Ads, langsung ditawarin masuk ke komunitas. Ini loh, saya ajarkan caranya. Caranya untuk nurunin berat badan. Wah, kenceng banget kayak begitu. Ya, jadi itu sih stepnya sih. Ini udah ada yang recap juga nih ya kan. Create the why, pakai social media, create the why. Create the why, show the how, sell the what. Tunjukkan caranya, kemudian jual bahannya atau apapun itu. Misalnya kayak, yuk saya ajarin cara masak misalnya. Terus ada jual bumbu masak. Oke, itu step keduanya. Nah, ketiganya adalah show the dream, sell the how. Sekolahan itu step 3. Sekolahan. Yuk, kalau selesai kuliah jadi dokter, itu kan show the dream ya. Dia jualan caranya, sertifikasinya. Kalau lulus jadi arsitek, kalau lulus jadi lawyer, nah itu step 3. Show the dream, sell the how, gitu. Jadi ada 3 step. Itu kayak gitu. Jadi sekarang tugas Anda adalah apapun yang ada di sekitar Anda, mau passion, mau barang apapun, di depan saya ada Bonels kebetulan. Ya, jadi apapun di depan Anda, maka Anda sekarang mencari tahu step 1-nya. Kalau saya harus bikin media, sebuah media untuk target market saya Bonels adalah ibu-ibu, maka saya harus isi konten apa saja yang membuat orang jadi punya why kenapa dia harus beli Bonels. Yes. Sesimpel itu. Oke. Jadi yang pertama itu ya tadi teman-teman bisa mulai dari social media dulu, dari yang simple, bahkan nggak cost, bisa dibilang bikin akun sosial media doesn't cost anything. Exactly, it's literally gak ada apa-apanya. Iya. Oke. Nah, tadi kalau begitu masuk ke step yang kedua, tadi kan udah bikin sosial media nih, show the how, sell the what. Ya. Nah, berarti tadi kalau misalnya kita ambil contoh Bonels, berarti kita udah mulai show the how itu kayak gimana caranya supaya si ibu ini bisa proteksi anaknya, segala macam, gitu ya, kok? Baby, mijet bayi, elus baby, gitu-gitu sih. Oke. Nah, kalau udah sampai step 3, seandainya kita pakai tadi, study case si Bonels, show the dream, sell the how. Ini gimana, kok? Kalau e-commerce belum tentu harus ke step ketiga sih. Step ketiga itu jualan mimpi. Jadi kalau misalkan kayak Bonels begini, apa yang bisa di-create mimpinya dari sini apa gitu? Maybe course tentang cara memassage baby. Course-nya, memassage babynya gitu. Jadi caranya jadi itu. Atau misalkan course jadi kemarin tuh jadi kayak apa ya sih? Buka spa untuk baby misalkan. Itu bisa. Jadi diajarin cara step by step semuanya untuk buka spa baby. Karena baby lagi naik daun misalnya kayak gitu. Tapi karena kena pandemi, of course itu nggak bisa sih. Orang akan nggak mau babynya dibawa keluar kan. Iya, betul. Nah, tapi idenya kayak begitu. Jadi seorang ibu yang sudah pakai Bonels misalnya, udah pakai essential oil, udah massage dan sebagainya, dan dia udah suka banget, udah ini banget, maka step 3-nya adalah mimpi.
Ketika dia suka massage baby-nya, maka what is the next step? Dia bisa membuat proses massage ini jadi bisnis. That is the next step. Makanya semua kan nanya kan, kalau ada passion, jadiin bisnisnya gimana? Nah, itu dibawa ke step 3 gitu. Kalau misalnya jadi nurunin berat badan, oke? Nurunin berat badan. Why-nya di sosial media adalah tips menurunkan berat badan, tips latihan, tips nge-gym dan sebagainya. Step keduanya adalah diajarin step by step detail makanan tuh kayak apa dan sebagainya untuk nurunin berat badan. Kita jualan suplemennya, kita jualan alat-alatnya dan sebagainya, pengukur lemak, timbangan dan sebagainya. Oke? Iya. Nah, step 3 adalah mimpinya. What if kamu punya story sekarang? Misalnya Vicky, kemarin 100 kilo, sekarang 50 kilo. Alright? Okay. Kamu mengalami sebuah transformasi nih, Vicky, ceritanya. Maka kamu punya backstory yang sangat powerful yang bisa dijual di step 3. Mau nggak aku ajarin kamu, karena kamu sudah mengalami transformasi begitu, gimana caranya untuk sell your story? Yes. Sell the story ya. Iya. So, dengan investasi sekian, kamu bisa meng-create story-mu, menata framework story-mu, dan ini bisa jadi duit. Karena kamu bisa nge-coaching banyak orang lainnya. Itu step 3. Gitu. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih, kok. Ada yang nanya. Oke, muncul nggak ya? Nah, ini, dia passionnya suka nulis. Cocoknya diarahin kemana ya? Mungkin ya pakai si 3-step profit framework tadi dan mulainya dari mana? Enggak harus kayak begitu. Misalkan ya ini kan, nah yang suka nulis ya, suka nulis diarahkan kemana ya? Mulainya dari mana? Nah, bisnis modelnya dulu mau bikin bisnisnya apa? Kayak suka nulis ini mau bisnisnya apa? Mau nulisin buat orang lain. Remember, ketika Anda ngerjain sesuatu untuk orang lain kayak begitu, it's not scalable. Bukan salah ya, it's not scalable. Jadi kalau Anda jadi penulis dan sebagainya, itu nggak salah, tapi nggak scalable. Gitu aja. Iya, itu benar sih. Karena emang service kan, pada dasarnya kayak kita Service doang satu orang, nggak bisa diduplikasi. Ya, habis itu kliennya ngabur, cari lagi. Iya, betul. Nah, gitu. Oke. Berarti tentuin bisnis modelnya dulu ya, kok. Mau bikin bisnis yang seperti apa. Ya. Oke. Nah, baru dari situ dia mulai create the why tadi. Habis itu mulai show the how, sell the what. Yes. Oke. Nah, by the way, buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung tulis di question box di sini. Nanti kita langsung bahas. Oke, nah ini aku lihat menarik banget ya, kok. Cuman tadi aku dengar yang Koko sempat mention, kalau e-commerce aja sebenarnya udah di step yang kedua aja udah bisa mulai menghasilkan, dan bahkan ya kode ini bahkan udah jadi bukti nyata lah ya, udah jual beribuan suplemen hanya dengan nyampe ke step yang 2. Jadi teman-teman bayangin nggak harus sampai step yang ketiga, asal action sampai step yang kedua ini aja tuh udah more than enough gitu. Yes. Nah, mungkin lebih ke arah kalau misalnya di create the why, kita bisa mulai dari social media. Kalau step yang kedua nih, kok, show the how, sell the what, kita bisa mulai dari mana ya? Langsung aja download aplikasi Tribelio, pakai situ bikin tribe. Nah, itu yang dilakukan banyak teman-teman di Tribelio. Kemarin ada yang bikin kayak komunitas belajar forex. Ya kan? Jadi di social media udah pamer-pamer lah, gue dapat income sekian lah, ini profit sekian lah, sehari sekian persen lah gitu kan. Social media. Mau tahu caranya? Klik link di bio, masuk ke Tribelio. Mereka lakuin kayak begitu. Jadi begitu masuk di komunitas, oke, kita akan belajar di komunitas trading forex. Ada lagi komunitas baking mama, misalkan kayak gitu. Diajarin cara masak. So, those kind of things, guys. Jadi tinggal Tribelio gratis, tinggal download aja, pakai aplikasinya, create tribe, dan gitu. Minggu depan kita akan punya versi 2 yang terbaru. Oh ya, itu kedua sesimpel itu. Free, guys, just download. Free, dan bayangin minggu depan ini aku juga saksi yang udah nyaksiin Tribelio dari awal di develop sampai sekarang. Kayak teman-teman mungkin bisa dibilang ini saatnya yang pas untuk join juga ya, karena minggu depan udah ada feature terbarunya juga yang aku lihat kayaknya belakangan ini aku lihat teasernya itu sangat mendukung yang profit lah ya, sangat mendukung sell the what-nya. Yes, nah ya, jadi nggak cuma Instagram doang yang ada shop. Nah, iya, kita ada shopnya. Nah, ada satu yang cukup menarik begini sebenarnya. Shopnya Tribelio yang versi 2, kalau orang sudah upload barang produk di dalam shop, kan berarti kalau buka komunitas ada shopnya begitu. Tapi, shopnya punya link yang bisa di-share di Instagram. Oke. Jadi, kayak biasa, step 1 begitu aja. Tapi tinggal bilang,
klik link di atas, itu langsung muncul shopnya, gitu. Oke, oke. Oke, ya. Nah, kok ini ada pertanyaan juga yang menarik, kayak seberapa penting sih, kenapa harus bangun komunitas, kayak kenapa kita nggak hanya share di sosial media aja? Karena kan kalau sosial media lebih kayak kalau bikin komunitas lagi mungkin nambah kali ya buat dia kerjaannya gitu. Kenapa nggak di sosmed aja? Kenapa kita harus bangun komunitas? Karena di sosial Untuk media database-nya bukan milik Anda, that's the biggest issue sih. Jadi begitu akun Anda di ban, hilang semuanya, selesai. Gitu. Jadi itu aja. Ya. Kemarin ada beberapa kan case study bahwa jualan ikan di Facebook group, terus tahu-tahu di ban, berapa belas ribu membernya hilang begitu aja. Harus mulai dari nol lagi, dari teman-teman yang ada di WA lagi gitu kan. Jadi itu sih problem terbesarnya sih dengan sosial media yang biasa. Anda tidak pernah memiliki database Anda, dan artinya adalah Anda tidak literally benar-benar memegang bisnis Anda. Karena suddenly Facebook bisa ban, gone, hilang. Dan habis itu ya banyak sih, kita nggak bisa upsell lagi. Anda nggak bisa broadcast kalau member di Facebook. Gimana caranya broadcast? Anda harus pakai email marketing yang lain, landing page yang lain, Facebook group yang lain. Jadi kayak banyak banget yang harus diurusin. Sementara kalau di Tribelio kan cuma satu aja tuh. Just one, that's it. Oke. Ya, jadi itu ya. Semoga menjawab. Jadi intinya kalau di sosmed memang it's easy and free, tapi kembali lagi ya datanya bukan punya kamu, punya orang lain. Dan seandainya if something goes wrong, ada sesuatu yang dalam tanda kutip salah atau apa sama platform itu, kamunya juga ikutan kena intinya. Dan aku rasa kayak kalau di komunitas itu relationship-nya lebih kuat lah ya kok, ngebangunnya juga ketimbang di sosmed dengan algoritmanya yang sangat memusingkan. Iya sih, algoritmanya, yes, benar juga sih. Oke. Nah, ini ada yang nanya kok. Aku mulai masukin pertanyaan teman-teman di sini karena udah kekumpul banyak. Oke, gimana pendapat Ko atau Ci, saya nggak punya skill atau potensi yang saya tahu gimana caranya jual potensi orang? Hah? Kamu butuh satu skill lagi tambahan, yaitu skill jualan. Oke. Setelah jualan berarti Anda bisa jualan apapun itu. Mau jualan barang orang lain, mau jadi affiliate, mau jadi dropshipper, mau jadi reseller, makelar, mau jualan properti, mau MLM, mau insurance, whatever, bisa. Gitu. Jadi, kalau nggak punya skill atau potensi yang saya tahu, oke, belajar skill jualan, itu nomor 1. Itu skill yang saya pakai di awal banget. Oke, nah buat teman-teman di sini yang mau belajar skill jualan itu bisa langsung follow Ko Denny ya. Jadi memang kalau mungkin teman-teman di sini yang follow aku lebih ke arah tips bikin konten segala macam. Cuman yang namanya basic jualan, marketing semuanya, apalagi digital marketing itu Ko Denny aku rekomend top banget. Thank you. Nah, selain dari itu nih ya, sekalian aku mau pin di sini. Ko Denny ini baru launch belakangan ini ada buku namanya List Building Black Book. Dan itu aku udah dengar juga dari teman-teman yang udah baca, itu bisa dibilang daging banget. Nah, itu dia bukunya. Itu daging banget isinya, dan itu udah kayak 20 tahun pengalaman Ko Denny, jualan, test trial dan error, semuanya. Bahkan tadi 3 step yang barusan kita bahas tuh cuma salah satu strategi doang lah dari banyak strategi lainnya di buku itu. Jadi it is a must have buat teman-teman di sini yang mau bikin bisnis online, pengen ubah profit jadi penghasilan. Nah, buat teman-teman yang pengen dapetin bukunya, itu udah aku pin di komen, bisa langsung ke link yang ada di situ ya. Oke. Ya, ini lagi loading. Atau bisa langsung DM aku aja, nanti aku kasih linknya. Oke, ini ada Dr. Arthur hadir. Ini salah satu. Ada Dr. Arthur hadir. Yang punya komunitas di Tribelio juga. Itu punya komunitas keren-keren tuh di Tribelio tuh. Militan itu komunitasnya Dr. Arthur di Tribelio. Iya. Oke. Ini masih loading ya linknya di sini. Oke, aku sambil bacain pertanyaan yang lain aja. Ini ada yang nanya kok. Gimana cara kita bangun kredibilitas supaya orang bisa percaya sama dream yang kita jual? Sebenarnya kredibilitas paling cepat itu adalah nulis buku. Oke. Cara membangun kredibilitas tercepat. Karena ini bukan buku pertama saya. Ini buku keempat, kelima saya sebenarnya. Buku pertama saya dulu adalah Rahasia Diet. Tahun 2008.
Begitu punya buku itu, udah langsung fat loss expert. Ya, kredibilitasnya langsung naik luar biasa banget. LBBB adalah ini ya, list building black book. Nih ya, list Oke, building ya. Nah, itu black book. aku yang Ada di yang banyak komen. nanya. Jadi buat teman-teman yang mau dapetin bukunya, langsung aja klik link yang ada di komen itu. Itu bisa dibilang benar-benar yang buat teman-teman yang merasa kayak gaptek, pemula, mulai dari nol, itu semua tetap bisa baca buku itu, karena aku juga udah lihat bahasanya tuh mudah banget buat dimengerti, dan itu must have ya buat teman-teman di sini yang mau mulai bisnis online, ubah passion jadi penghasilan, dan yang kita bahas di live malam ini tuh cuma satu strategi dari banyak strategi lainnya di buku itu. Yes. Oke. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan lain. Cara jual produk baru yang mahal dengan brand baru, caranya gimana ya? Thanks. Oke. Cara jual produk yang mahal dengan brand yang baru gimana caranya? Loh, asal target marketnya udah clear, udah jelas, gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Kecuali kamu merasa bahwa produkmu kemahalan. Beda ya, harga yang premium dengan Anda merasa kemahalan tuh beda lagi. Jadi gak ada masalah, asal Anda tahu siapa target marketnya itu aja dulu. Jangan sampai salah target market ya. Itu sih, jangan sampai salah target market sih. Ya mesti nargetin orang-orang yang memang punya duit lah intinya. Kalau sampai nggak punya duit beneran, terus Anda paksa-paksa, ya, ya nggak bisa gitu. Memang nggak punya duit, gitu mau diapain juga nggak bisa. Oke, mungkin sedikit tips dari aku, kalau kamu mulai dari sosmed, ini aku rasa cukup oke juga, kayak aku sempat ngobrol sama temen aku di luar soal ini, kayak coba kamu follow akun-akun yang kafe-kafe yang biasanya didatengin sama orang-orang yang berduit lah intinya, mereka bisa ngafe segala macam, kamu buka tag postnya, and then kamu likein atau give komen kalau ada yang pengen kamu kasih komen, dan biasanya ya itu caranya sih buat nge-track orang-orang yang punya duit intinya. Salah satu dari banyak cara ya, cuman paling penting udah tahu dulu target marketnya siapa. Aku ngobrol sama Melvin, si financialku dari bank kan, dulu di financial, sekarang di financial, dulu di bank. Cara mereka dapetin database orang-orang punya duit adalah dengan cara nongkrongin di rumah duka. Kalau ada bos-bos meninggal, yang datang semua pasti orang kaya. Tongkrongin dari pagi sampai malam. Itu niat banget, gokil. Cara offline. Nah, iya. Iya, kalau dari aku itu sih, kalau memang mau mulai dari sosmed ya, coba lihat akun-akun yang kayak kafe-kafe atau apa yang emang didatengin orang-orang berduit, and then you see tag postnya, biasanya ya itulah orang-orang berduit, target market. Oke. Nah, ini ada yang pertanyaannya, kayaknya ini mungkin udah follow kode ini ya, udah bahasanya beda. Gimana untuk perang lead magnet dengan yang satu target market dan sesama follower? Gimana peran? Menang perang lead magnet dengan satu target market dan sesama follower. Oh ya, bedain aja lead magnetnya. Oke. Ya, lead magnet baru lah. Iya, mungkin ngasih kan value tambahan. Ya? Ngasih plus poin dari kompetitor lainnya mungkin ya. Iya, cari pembeda. Oke. Nah, itu semoga menjawab, bro. Oke. Ini, kok mau tanya, dalam usaha jual lukisan, apa saja yang perlu ditambah agar menjadi one-stop shopping? Nah, itu tergantung, pertanyaannya salah sebenarnya. Salahnya begini, Anda bertanya karena based on product. Nemuin ide dari produk itu nggak bisa. Nemuin ide itu adalah dari market. Market Anda siapa? Karena lukisan, kalau yang dijual tentang Feng Shui, maka jualannya nanti bukan Feng Shui. Tapi jualannya adalah, bukan lukisan doang, tetapi ada koin-koinan, ada patung-patungan, ada figur, dan sebagainya. Kalau topiknya adalah Feng Shui. Tapi kalau lukisan tentang gimana cara melukis, maka yang dijual adalah set kuas atau apapun itu. Jadi beda. Ya kan, barangnya sama-sama lukisan, men. Tapi yang satu ngajarin tutorial painting, yang satunya lagi ngomongin tentang Feng Shui. Jadi it's different. Market Anda siapa? Itu yang harus di-clearkan dulu sih sebenarnya sih. Oke, jadi mungkin ubah ya, switch ya pandangannya dari fokus ke produknya ke marketnya dulu, karena kembali lagi beda-beda. Kayak kamu jual lukisan buat apakah marketnya orang-orang yang mau mulai lukis, atau yang kayak justru kamu mau jadiin jasa kayak kamu yang ngelukisin, itu kan juga beda lagi marketnya. Gitu. Yes. Nah, kayak gitu. Makanya nggak bisa kalau misalkan teman-teman tadi masih di sini masih ngomongin tentang lukisan begitu, artinya Anda masih produk mindset.
Ya, harus diubah jadi market mindset. Nggak akan bisa kalau Anda mikirnya adalah product mindset. Kayak kemarin nih, contoh misalkan kemarin tuh apa ya? Kemarin itu percetakan. Dan percetakan mau upsell-nya apa ya? Mau kita nambahin apa lagi ya? Percetakan gitu. Kalau Anda beranjak dari percetakan yang artinya adalah ya mencetak, printing, apapun itu gitu. Anda akan kesulitan mikirnya, apalagi yang bisa tambahkan. Tapi ketika saya ngedesain Bonels, ini kepercetakan ya, ini bener-bener box-nya unik kan? Box-nya tuh unik banget yang baru gitu kan? Nah, ketika kita bikin kayak begini, kita butuh desainer loh yang bisa mikirin kayak begini. Nah, kita outsource desainer tuh mahal banget di luar. Bayangin kalau percetakan Anda ada desainer packaging kayak begini. Kan langsung laku tuh. Iya kan? Tapi taunya dari mana bahwa seorang pebisnis percetakan, taunya saya butuh ini adalah karena ketemu saya dan ngobrol. Sebelum kamu nyetak itu kamu apa aja sih yang kamu butuhin? Wah, aku butuh desainer, aku butuh apa macam-macam gitu, brand guideline gitu-gitu. Yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi bukan beranjak dari percetakannya, mesinnya gitu, tapi dari kebutuhan si usernya apa, dan itu hanya bisa ketemuan dari usernya, ditanya, ngobrol, lu butuhnya apa? Gitu. Oke. Nah, itu buat teman-teman di sini ya. Jadi coba switch mindset-nya. Kembali lagi dari produk mindset ke market mindset. Apa yang kamu mau nargetin siapa dan market itu butuh apa. Oke. Nah kita lanjut ya. Ini lucu banget ada yang ngomong, aku suka tantangan. Oke. Buktikan ini tantangan agak... apa yang sudah kamu selesaikan. Oke, bagaimana ketika fashion tidak disetujui orang tua? Maksudnya apa ini? Passion. Passionnya yang tidak disetujui. Kalau fashion nggak disetujui ya ganti baju aja. Oke, fashion tidak disetujui orang tua. Gimana ya passion disetujui orang tua? Terus orang tua setujunya apa? Mungkin harus dibuktiin dulu kalau passionnya bisa menghasilkan. Kayak karena yang orang tua concern kan apakah anaknya bisa menghasilkan gitu. Apakah anaknya bisa hidup nih. Exactly. Cuman itu doang sebenarnya. Oke. Nah, lanjut ya. Oke. Kode ini mau tanya, untuk membuka usaha selain usaha inti, apakah paten harus mencapai 1T per bulan? Hah? Paten? Enggak. Mau tanya untuk membuka usaha selain usaha ini inti, apakah paten harus mencapai 1T per bulan? Enggak juga. Kemarin yang ngomong 1T itu kan Pak Budisman. Dia bilang kalau valuasi dari company Anda belum nyampe 1T, jangan pindah bisnis gitulah. Ya dia mainannya 1T sih, tapi bukan berarti omsetnya 1T per bulan. Karena siapa yang punya 1T sebulan sekarang kan agak jarang ya. 1T per bulan loh. Berarti 12T setahun loh. Oke. Intinya adalah Anda harus build bisnis dengan benar dulu gitu. Oke, ini ada yang nanya, kalau passion di bidang konten motivasi tapi kurang bisa public speaking, gimana ya kok? Berarti Anda salah kalau gitu milih passionnya di bidang konten motivasi, karena Anda tidak termotivasi untuk belajar public speaking. Oke. Pakai sendiri itu konten motivasinya, biar kamu bisa termotivasi belajar public speaking. Selesai. Vicky juga belajar public speaking. Saya juga belajar public speaking. Nggak ada anak kecil lahir public speakingnya jago. Betul. Iya, public speaking itu skill ya. Bukan born. Belajar. Saya juga belajar. Ya, apalagi Kode ini bikin konten kalau gitu. Teman-teman, Kode ini introvert. Dan aku juga introvert. Jadi ya begitu, Bu. Public speaking kembali lagi bisa dipelajarin ya. Oke. Ini ada yang nanya lagi. Oke. Oh, endorse dan paid promote penting nggak? Ya, saya selama ini pakai. Penting, dua-dua. Asal bener strateginya. Oke. Asal bener juga kali ya market ya, kayak kadang-kadang kalau endorse PP gitu, tapi ngajak akunnya yang salah, yang nggak sesuai market kan jadinya boncos. Ya. Jadi diukur, mesti punya metrik kayak endorse si A, oke nggak ya? Hasilnya gimana? Ada ukurannya semua. Gitu. Oke. Endorse B gimana hasilnya gitu. Sip. Oke, ini ada yang nanya kok, isi buku LBBB isinya tentang strategi apa aja ya? Tentang bikin list building. Jadi LBBB di sini, yang pertama adalah
fondasi. Gimana sih Anda menentukan market? Gimana sih Anda menentukan niche? Gimana Anda mau bisnis apa sih? Itu ada di chapter awal gitu. Habis itu nyari produk tuh kayak gimana sih? Nah, kemudian setelah tahu Anda mau bisnis apa, maka yang kedua adalah gimana cara ngajak orang join ke komunitas Anda. Ngajaknya tuh gimana sih kok mereka mau join? Itu harus dikasih apa? Itu ada semua, pembahasannya ada semua di sini. Ya, setelah orang join, itu kan harus diedukasi ya, supaya beli produk Anda. Nah, itu diajarin step berikutnya. Jadi, cara edukasi setelah orang join. Nah, berikutnya lagi adalah gimana caranya menggunakan sosial media untuk mendatangkan orang supaya mereka mau datang ke bisnis Anda dan akhirnya join ke komunitas Anda dan ujung-ujungnya membeli produk Anda. So, stepnya lengkap banget. Mulai dari nol. Anda belum punya produk, Anda pemula, mulai dari nol. Ini loh, cara mikirnya kayak begini loh. Cara nemuin marketnya kayak gini. Cara riset market kayak begini. Cara riset market yang profitable kayak begini. Sampai akhirnya Anda edukasi mereka, Anda datengin traffic ke tempat Anda, dan Anda jualan. So, itu kurang lebih di sini. List Building Black Book itu seperti itu. Oke. Ini ada yang nanya, kalau dia benar-benar baru pemula atau gaptek gitu, cocok nggak? Cocok untuk mulai belajar. Yes, cocok sih. Tapi Oke. apakah gaptek Kalau bisa sukses misalnya, banget gitu kalau di dunia digital? Well, at least Anda harus mempelajari dong. Anda harus mempelajari. Nggak bisa. Kalau Anda mempaten diri Anda gaptek, Anda nggak akan bisa belajar maju. Ya, jadi benar-benar Anda harus mau, oke, sekarang saya gaptek, saya belajar, saya bisa nanti, gitu. Bukan saya gaptek, nanti setelah belajar, saya tetap gaptek dan bisa nggak berhasil? Jawabannya nggak. Ya, iya. jadi clear ya, Vicky. Sekarang gaptek is okay. Anda start, gitu. Iya, dan maksudnya aku juga udah sempat lihat bukunya, dan bahasanya tuh emang mudah banget kalau dimengerti buat teman-teman yang baru mau mulai belajar ya. Karena intinya kan, kalau misalnya gaptek, itu kendalanya cuma satu, belum belajar. Tapi kalau udah belajar, nggak gaptek lagi, gitu. Oke. Nah, buat teman-teman di sini yang mau dapetin bukunya, itu ya udah aku pin di komen linknya, atau kalau nggak bisa diklik atau bermasalah, langsung aja DM ke aku, nanti aku share linknya, oke? Nah, ini aku masukin lagi linknya di sini. Oke, ya. Oke, lanjut. Ini. Oke. Ya, kok untuk research keinginan market selain survei, apakah bisa di-trigger dari produk? Jadi bisa kayak begini, misalnya di Bonels nih, kita punya produk yang namanya Deep Sleep, contoh aja. Deep Sleep itu membantu orang supaya lebih rileks, santai, tenang, dan akhirnya tidurnya lebih nyenyak gitu. Nah, sekarang kita harus tahu nih, produk kayak begini, solusi kayak begini, siapa orang yang memiliki ownership terhadap problem itu? Siapa yang memiliki problem itu? Nah, itu kita cek tuh, kita list tuh. Itu kan ketemu marketnya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Nah, baru dari situ kita ngomongin marketnya yang itu. Gitu caranya. Jadi siapa ownership of the problem? Oke. Jadi bisa di-trigger dari produk. Iya, pokoknya intinya tadi ya, nemuin siapa yang ownership of the problem. Siapa yang punya problem itu. Terus habis itu Anda gedein problemnya, problem stacking namanya. Itu bisa digedein tuh. Misalnya, yang punya problem adalah anak kecil. Anak kecil nggak bisa tidur. Oke? Kita bisa bilang bahwa kalau anak kecil nggak bisa tidur, maknya emang bisa tidur. Nangis-nangis bangun-bangun ya maknya ya. Nyusuin lah, Iya. kayak gitu kan. Nah, kalau maknya Iya, betul. bangun-bangun, suaminya enak nggak tidurnya? Enggak. Benar-benar ranjangnya goyang, maknya bangun, anaknya nangis, suaminya juga nggak bisa tidur nyenyak. Akhirnya pagi lesu, uring-uringan, kerjaan kantor nggak selesai, energi kurang, omset turun loh. Iya. Karena anak tidak tidur, omset Anda bisa ngedrop loh. Anda bisa dimarahin bos Betul, dan mengganggu betul. rumah tangga. That's stacking of the problem. Ya, jadi stacking problem itu kayak begitu. Oke. Nah, itu semoga menjawab ya. Oke. Bagaimana cara agar terlihat berbeda dibandingkan dengan yang lain? Mungkin maksudnya dia ini kayak gimana caranya Kayak untuk bangun kamu branding. cat rambut selesai, berbeda dengan yang lain. Oke. Ini sebenarnya iseng-iseng sebenarnya ini cat rambut. Tapi mungkin dia lebih ke arah ini kok, kayak gimana caranya dia bikin konten dia kali ya berbeda dari yang lain, dari kompetitor maybe. Macam-macam ya, dari desain, dari angle. Kalau konten saya kan selalu ngejelep-ngejelep ya. Saya selalu suka ngejelep-ngejelep sih, dari chicken mindset dan sebagainya saya hajar kayak begitu. So, perspektifnya, Anda mau jadi orang yang keras begitu, leader banget kayak begitu, atau Anda mau yang ya sharing-sharing aja, nggak ada yang salah. Itu style Anda. Kalau saya disuruh pelan-pelan nggak bisa, energinya kegedean ini.
Jadi udah pengen, Oke. udah pengen ini nih, chicken slap. Oke, oke, oke. Oke. By the way, lucu juga kayak Koko pakai kronologi chicken lah, chicken buat kayak apa ya, chicken mindset segala macam belakangan ini juga Karena itu ada sering bahasa lihat post. Inggrisnya, Vic. Hmm, Ada bahasa Inggrisnya namanya chicken out. Chicken out itu coward gitu loh. Apa sih coward? iya, Penakut ya? Bukan penakut sih, kayak you know, coward. Bahasa Indonesia apa sih coward? iya, You know? pengecut kayaknya. Ya exactly, Iya. exactly, yes, gitu kan. Jadi kayak nggak maju, nggak jadi gitu loh. Udah tahu mesti belajar public speaking, tapi nggak deh, bukan saya, dan sebagainya gitu. So, ya. Oke, oke. Oke. Nah, cara bangun pondasi untuk marketing, apa dulu kok tahapnya? Fondasi untuk marketing, tahu kebutuhan market ya, tahu marketnya siapa dulu, itu fondasinya. Ya kan, kebanyakan orang tuh fondasi marketnya itu dipikirkan adalah produknya, gua mau jualan produk apa gitu. Padahal fondasi marketing yang kuat adalah Anda tahu luar dalam, Anda terobsesi dengan market Anda. Literally terobsesi dengan market Anda, itu jawabannya sih. Anda tahu mimpi mereka apa, Anda tahu ketakutan mereka apa, Anda tahu mereka kegalauannya apa, itu semua tahu gitu. Intinya benar-benar kenalin target market lah ya, karena tadi Terobsesi. kita dari step yang pertama aja yang create the why di sosmed, itu aja kita harus bikin konten yang sesuai sama market kita juga gitu. Nah, kalau buat teman-teman tadi ya yang mau belajar riset market, product research, gimana cara nemuin produk yang pas ke market, semuanya lah strategi mulai bisnis online dari nol, bisa ya semuanya dibahas di dalam List Building Black Book. Langsung aja klik linknya ada di pin komen atau bisa DM ke aku buat dapetin linknya. Oke. Konten itu lebih diprioritaskan. Oke, ini aku agak kurang paham pertanyaannya, tapi mungkin dia lebih ke arah kayak konten dulu atau produk dulu. Konten dulu atau produk dulu, gak ada hubungannya nih. Oke. Ya dulu harus ada lah ya, ada produk, ada konten ya. Ada konten, gak ada produk, ya nggak jualan gitu aja. Betul, betul, betul. Ini juga aku sering ngomong ke teman-teman di sini ya, kayak udah capek-capek bikin konten sampai tiap hari jebakan kayak kerjanya bikin konten mulu tapi nggak menghasilkan apa-apa, pada akhirnya kan akan burn out dan pada akhirnya kamu butuh produk gitu loh supaya bisa menghasilkan dari situ. Karena Dan banyak lah kayak teman-teman konten kreator di sini yang mungkin join live ya, udah capek bikin konten nih kok, kayak udah terus-menerus bikin konten tiap hari ya, emang likes-nya nambah, follower nambah, engagement nambah, cuman ya stuck di monetize-nya, gimana cara ngehasilinnya gitu. oke. Ada satu perspektif yang cukup menarik gini sih. Step 1 tadi adalah create the why. Oke. Nah, berarti kalau Anda sudah bikin konten, tapi orang nggak nanya tentang produk yang Anda jual, berarti konten Anda salah. Konten itu bukan konsistensi, tapi create the why. Jadi tugas dari konten Anda adalah menciptakan keinginan user, market, audience Anda untuk beli. Goal dari konten itu. Bukan untuk konsistensi. Konsistensi dibutuhkan, tapi itu bukan goal-nya. Iya. Goal-nya adalah Betul, menciptakan interest konsistensi and demand. dibutuhkan buat nyampe goal ya, tapi konsistensi bukan goal ya. Yes, jadi kalau misalkan Anda sudah upload konten rutin dan tidak laku-laku, Anda harus tweak. Apa yang harus saya tonjolkan? Mungkin Anda Anda tidak menunjukkan mimpi dari user Anda. Apa sih mimpinya mereka? What is the dream gitu? Ya itu nggak muncul gitu. Jadi orang ke follow Anda ya seru-seruan aja gitu, tapi nggak ada muncul idenya, mimpinya besar tuh nggak muncul gitu. Ya itu yang pertama. Kedua, Anda tidak membangun hubungan baik, ngobrol. Kayak Vicky kan sering live ngobrol gitu kan. Jadi audiens itu kenal siapa Vicky dan sebagainya. Itu kenal, hubungan baik gitu. Anda teman-teman kalau Anda lihat konten saya di Instagram saya, itu acak adul. Kalau lihat kontennya Vicky, beautiful, indah gitu. Kalau konten saya acak adul dah. Screenshot sana sini saya masukin aja gitu. Tapi guys, dengan konten acak adul saya pun lakunya tuh miliaran. Oke. So, yang penting itu sebenarnya bukan di kontennya. Konten itu media, oke? Dengan media tersebut, yang penting adalah relationship kebangun. Betul. Setuju. Jadi konten itu bukan nomor satu, itu media untuk membangun relationship. Tapi kalau konten itu menjadi tembok, bahwa saya introvert, saya di belakang saja, dan habis itu konten itu jadi wajah, maka mereka akan berinteraksi, engagement gede dengan konten Anda, tapi ketika ada jualan, nggak dianggap. Betul.
Iya, dan Jadi ya ini juga yang sering aku tekanin di entah itu buat yang udah join jadi member course aku atau follower baru. Intinya followers banyak itu sejujurnya bisa dibilang nggak guna kalau kita nggak tahu gimana cara apa ya ngubah si monetize-nya. follower ini jadi klien atau customer kita gitu kan, Ya, gitu. jadi kita ngebangun konten dan sebagainya, goalnya kan bisnis, bukan suka-sukaan. Iya kan? Iya, Siapa yang ngomong di sini suka-sukaan bikin konten? Nggak ada, pasti ada niat bisnisnya. ada Entah mau ada jualan, aja kayak nih kok mau yang ngomong dia bikin konten purely buat sharing. bullshit. Bullshit. Do not do that. Oke, kalau bikin konten pure buat sharing, terus habis itu kan jualan, tetap aja jualan course, tetap aja jualan apapun itu, mau jualan masakan, mau jualan skincare, mau jualan apapun itu gitu. Iya kan? Oke, Kalau oke. nggak apa? Iya. Nggak mungkin. Oke, nah Kalau jadi nggak nanti itu ya disponsori, teman-teman. Oh iya, 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 iya. Betul. Endorse segala macam. endorse. Oke, intinya sih itu ya, kayak kita bangun konten di sosial media, punya banyak followers, itu semuanya bisa dibilang agak pointless atau agak nggak guna kalau memang kita nggak bisa ubah mereka tuh jadi klien atau customer kita. Karena followers kita kembali lagi, mereka bukan klien atau customer gitu lah ya, bukan customer kita. Follow berapa banyak follower kamu, entah itu kamu di bawah 10.000 atau bahkan di atas, kalau seandainya ya kamu nggak tahu gimana caranya produk kamu nggak fit juga ke mereka ya, ya akan stuck aja terus jebakan bikin konten. Ini yang aku sering ngomong, jebakan bikin konten ya. Tiap hari upload, abisin berjam-jam di desain, abisin berjam-jam dimikirin ide. Tapi ya tiap hari gitu aja gitu loh. Sampai pada akhirnya kamu burn out. Dan akhirnya nggak konten lagi. Gitu sih. It doesn't work. Ya kamunya aja nggak bisa, gitu aja. Oke, oke. Nah, jadi insight dari malam ini benar-benar seru banget ya. Jadi tadi kita udah ngebahas gimana caranya untuk mulai ubah passion jadi profit tuh 3 step ya. Yang pertama yaitu create the why. Bikin why-nya itu apa. Nah, ini semua bisa dimulai dari sosial media ya kok. Dari bikin konten di sosmed. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ada juga nih yang komen member sih Kak. Nah, mungkin udah ada yang mulai kayak join course aku segala macam, mulai bikin konten juga di sini. Nah, itu that's good. Kamu sudah mulai di step yang pertama, tapi jangan lupa step yang kedua, show the how and sell the what gitu. Kasih tahu mereka gimana caranya dan sell the what-nya. Nah, ini kamu bisa mulai dengan bangun komunitas. Karena kembali lagi tadi ya, kita udah ngebahas kalau cuman di sosmed doang, bayangin data kamu punya sosmed. Dan kamu juga nggak bisa bangun relationship yang kuat dengan mereka. Apalagi kayak aku kan di sini buat teman-teman yang tahu aku ngebagiin soal tips Instagram, tips bikin konten. Nah, aku sendiri pun rekomendasiin teman-teman punya komunitas. Kenapa? Karena algoritma sosmed berubah-berubah. Kayak sekarang mungkin ada yang tahu hashtag nggak berpengaruh lah, hashtag nggak inilah segala macam. Kenapa sales saya turun? Kalau sales teman-teman turun karena hashtag, berarti yang bermasalah bukan hashtagnya mungkin ya, tapi yang bermasalah adalah strategi kamu. Jadi intinya di sini penting banget buat bangun komunitas supaya bisa perkuat relationship lah intinya. Dan itu ada di step yang kedua. Baru di step yang ketiga, show the dream and sell the how. Nah, kalau teman-teman di sini udah nyampe step yang kedua aja, itu udah more than enough ya kok buat menghasilkan dari sosmed. Udah cukup lah, udah cukup itu. Ratusan juta dapat step kedua. Oke, Ya, keren ilmunya. ratusan On juta the udah dapat. OTW order. Oke, ada yang OTW order langsung check out. Oke, nah itu buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh lagi. Nah itu dari list building black book. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh lagi strategi mulai bisnis online dari nol nih, meskipun kamu pemula, gaptek segala macam, tenang aja bahasanya mudah dimengerti. Dan di situ kayak ini strategi yang kita bahas malam ini cuma cuplikan dikit dari banyak banget strategi yang ada di situ. Nah, waktunya masih cukup kan ya? iya, masih. Aku kayaknya dapat ini kok, feature tambahan di IG yang katanya live bisa berapa jam gitu. Oh, nice. Alright, so teman-teman, jadi gini, ketika Anda membeli buku kayak begini, simple books kayak begini, isinya lumayan banyak banget, ya, jadi isinya cukup lumayan banyak kayak begini.
Ini harganya jauh lebih murah. Anda makan malam bersama pasangan Anda di mall aja, itu pasti lebih mahal daripada ini. Dan 8 jam kemudian itu makanan keluar di toilet besok pagi. Ya, jadi Oke. totally ini worth it banget karena ini masuk ke sini. Anda beli baju aja di mall itu lebih mahal daripada ini. That's the fact gitu. Oke, so it's really really cheap. Nah, ketika Anda nanti sudah membeli ini, Anda akan mendapatkan 2 kali sesi pitch night bersama saya. Seharga itu harusnya 6 jutaan. Jadi pitch night itu apa sih? Pitch night itu adalah salah satu sesi di list building mastery. Jadi course saya. Ya, di situ Anda acara pitch night itu member dari list building mastery itu melakukan presentasi bisnisnya. Dihadiri oleh biasanya beberapa ratus orang. Mereka presentasi. Nah, ketika presentasi, saya akan memberikan feedback langsung. Kayak, kamu jualannya salah nih, intonasimu ngaco nih, nggak bener nih, bisa bikin orang ngantuk nih, orang bingung lah, dan sebagainya. Itu enak banget, teman-teman. Karena ketika Anda dikasih feedback ratusan orang kayak begitu, dan Anda ngerti, Anda mengubah presentasi Anda, besok pagi Anda jualan, omset Anda pasti naik. Kita udah dapat feedback banyak banget yang ikutan list building mastery. Bukan yang ini ya, ini list building black book. Oke, kalau Anda mau praktek, itu list building mastery. Ada lagi nanti, course-nya gitu. Ada yang mengatakan bahwa dalam 1 kali sesi pitch night, besoknya omsetnya naik 3 kali, pendaftaran dari LBM-nya naik 3 kali. Dia balik 3 kali lipat. Jadi seinstan itu. Karena ketika ada presentasi, siapa tahu ada yang jadi partner, siapa tahu ada yang langsung jadi customer, ada jadi reseller. Instan kayak begitu. Jadi benar-benar saya ini benar-benar kayak saya pandu word by word. Kamu nggak boleh pakai kata coba, kamu nggak boleh pakai kata maaf di depan, kamu nggak boleh pakai kata ini. Itu semua saya detail banget di situ. Anda kalau sudah pernah ikut pitch night pasti tahu deh. Kenapa sih pakai kata itu? Kenapa pakai gini? Kenapa closing Anda begitu Anda closing masih ngoceh? Karena begitu closing harus diam gitu. Itu ada semua triknya itu. Ya, Oke, menarik banget ya. Banyak orang salah jualan langsung ngoceh gitu, Bik. Gitu kan. Jadi bisa langsung praktek lah ya, dan bahkan dinilai langsung dari kode ini. Ya, tim saya, dan teman-teman yang lain. Kalau audiens bilang, membosankan, ngantuk. Bayangin, Anda jualan ke sana kemari, bilang, jualan susah banget. Ya, semua udah kasih feedback, ngantuk. Cuman kalau di market beneran, orang nggak kasih feedback. Orang bilangnya, lain kali ya, saya tanya istri dulu. Saya tanya suami saya dulu. Malas banget. Oke, menarik banget ya. Jadi teman-teman, selain dari... dapat bukunya, plus dapat 2 kali sesi tadi ya, pitch night sama kode ini. Yes, itu pitch night keren, Paul, seru dari Jessica Unlimited. Yes, itu seru banget sih. Oke, bersika. Halo sis Jess. Oke. Iya, jadi buat teman-teman tadi ya, buat dapetin bukunya, plus tadi ekstra bonus itu dapat 2 kali sesi pitch night. Bahkan kayaknya aku sendiri juga dari denger jadi tertarik buat join. Intinya kayak buat teman-teman bahkan bisa langsung praktek di pitch night-nya dan dinilai sama kode ini dan teman-teman yang lainnya, langsung aja klik link yang ada di pin komen atau bisa DM aku. Jadi bener-bener Anda akan presentasi dan Anda akan saya amati banget gimana caranya Anda ngomong, intonasi, pemilihan kata-kata, kenapa setiap kali harus bilang maaf Pak, maaf Kak, dan sebagainya gitu. Wah, gitu. So, iya, maaf itu tuh, aduh, sering banget. That's annoying. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu, Vic. Jadi itu teman-teman itu yang kita ajarkan di pitch night. Jadi kalau Anda nanti setelah beli ini, daftar di pitch night, jadi Anda akan dapat 2 kali sesi pitch night. Anda nonton, Anda belajar, Anda bawa catatan yang banyak. Karena kita biasa hampir 3 jam ngebahas breakdown kayak begini. Almost 3 hours, bisa 2 jam setengah. Lagi dong? Enggak, itu di pitch night. Betul, jadi udah dapat bukunya, kayak kamu bisa baca bukunya dari benar-benar diajarin dari nol lah, mulai bisnis online, dapat bukunya nih, plus dapat 2 kali pitch night buat praktekin langsung. Jadi kalau menurut aku sih ini udah combo dari teori dan praktek ya buat teman-teman di sini. Jadi langsung aja buat yang mau order bukunya, klik link yang aku pin di sini di komen, atau bisa langsung DM aku kalau nggak keklik linknya. Oke, nah ini masih banyak banget ya, jadi kayaknya makin malam makin tambah banyak pertanyaannya di sini. Jadi seru banget ya sesi kali ini. Mungkin karena durasi juga, aku akan menutup sesinya. Thank you banget nih ya Kode ini buat sharing buat teman-teman semua juga di sini. Nah mungkin karena masih banyak banget pertanyaan dan kayak makin lama makin antusias, itu mungkin kita bisa next kali ya Kode di tempat Kode ini live bareng lagi buat teman-teman semua di sini.
Siap. Oke. Oke, nah jadi ini ya udah banyak banget yang nanyain soal buku segala macam. Ini langsung aja klik linknya ada di pin komen atau DM ke aku. Di sana udah dijelasin semua kok apa aja yang kamu dapetin di dalam bukunya. Plus 2 kali pitch night. Oke, nah thank you so much buat teman-teman yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Intinya kalau mau mulai bisnis online, mau mulai bangun komunitas, ubah passion kamu jadi profit, ingat list building black book. Dan kalau mau mulai bikin konten, ingat Sika, Korsika, Stadior Content Academy. Oke, thank you so much buat teman-teman di sini. Thank you buat Kodeni. Salam buat Sama-sama, Cikalin. thank you, Vicky. Thank you so much. Bye. Ini aku save kok. Ini aku save. Oke, bye-bye kok. Thank you.